Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera, salam sehat dan semangat di dalam Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 27 ayat 20. Bunyi firman Tuhan demikian. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Saudara, judul renungan kita hari ini, jangan tumpulkan akal sehat. Ya, jangan tumpulkan akal sehat. Saudara, sejatinya akal sehat adalah sebuah anugerah yang diberikan kepada manusia. Supaya apa? Supaya manusia bisa menjalani hidup ini dengan baik. Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Bisa menimbang-menimbang mana yang pantas dan tidak, saudara. Ya kan? Manusia mampu menjaga stabilitas antara dirinya dengan orang lain. Antara manusia dengan alam sekitarnya, dengan lingkungannya. Itu terjadi kenapa? Karena ada akal sehat yang dianugerahkan Tuhan. Tetapi saudara, fakta berbicara bahwa akal sehat kita bisa menjadi tumpul, tidak berfungsi, lumpuh, saudara. Ketika kebencian, amarah, dendam, tekanan ekonomi, tekanan politik, tekanan massa, dan berbagai tekanan lainnya yang kemudian membuat akal sehat kita jadi tumpul dan tidak berfungsi. Seperti yang tadi kita baca dalam ayat yang barusan kita baca. Imam-imam kepala dan tua-tua Israel, mereka adalah orang-orang cerdas sebenarnya. Mereka adalah orang berpendidikan. Orang yang tahu firman, melayani Tuhan, saudara. Tetapi akal sehatnya bisa menjadi tumpul begitu saja ketika kebencian terhadap Yesus. Ketika amarah, dendam kepada Yesus itu menguasai hati dan pikirannya. Sehingga mereka tidak bisa melihat dengan jernih. Saudara, mereka tidak bisa melihat kebaikan yang dilakukan Yesus. Yang adalah kebencian. Dan saudara, mereka bukan hanya benci setengah mati, tapi juga memprovokasi orang lain. Menularkan kebencian itu kepada orang lain, kepada masyarakat Yahudi. Dan kemudian membuat masyarakat Yahudi kemudian akal sehatnya jadi tumpul juga, saudara. Karena provokasi daripada tua-tua imam kepala. Saudara, bahkan bukan hanya masyarakat orang-orang Yahudi, tetapi juga cilakanya adalah Pontius Pilatus yang adalah wali negeri pada saat itu. Ikut juga akal sehatnya jadi tumpul ketika ditekan oleh massa yang begitu banyak. Menuntut untuk membebaskan Barabas yang adalah seorang penjahat, seorang pembunuh, seorang perampok, seorang penjahat kelas kakap. Dan mereka menuntut Yesus digantikan dengan Barabas. Yesus ditangkap dan Barabas dibebaskan. Dan Pilatus memutuskan itu, saudara. Pontius Pilatus memutuskan demikian. Saudara, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Apakah kita juga dalam kehidupan sehari-hari sering akal sehat kita menjadi tumpul? Kenapa? Karena kebencian yang kita pendam, amarah, dendam memenuhi hati dan pikiran kita. Sehingga kita tidak bisa melihat dengan objektif sebuah masalah, saudara. Kita tidak bisa berpikir jernih. Bahkan terkadang, saudara, kita melakukan perbuatan-perbuatan bodoh. Kita melakukan perkataan-perkataan yang tidak pantas. Saudara, tidak peduli kita berpendidikan atau tidak. Kita tidak peduli apakah kita seorang pelayan Tuhan atau jemaat. Tidak peduli apakah kita orang kaya atau orang miskin. Tapi ketika kebencian, dendam, amarah menguasai hati pikiran kita, maka pada saat itulah akal sehat kita jadi tumpul. Kita tidak bisa melihat masalah secara objektif, saudara. Saudara, ketika kita sudah dipenuhi oleh kebencian dan kemarahan, maka kita tidak mampu melihat kebaikan yang ada dalam diri orang lain. Yang ada adalah salah aja, saudara. Bahkan terkadang, saudara, bahwa kita sengaja mencari celah, mencari kesalahan orang lain yang kita benci hanya untuk kemudian melegitimasi untuk kita menghakimi dia, saudara. Iya kan? Itu dipengaruhi karena apa? Ada kebencian,
ada dendam, amarah, yang kemudian membuat stabilitas emosi kita tidak stabil dan kita tidak melihat sebuah permasalahan secara objektif. Kita bisa menghakimi orang lain, kita bisa menjatuhkan orang lain hanya karena ada kebencian dan amarah dan dendam yang kita simpan, saudara. Saudara, bagaimana caranya supaya akal sehat kita tidak tumpul, saudara? Tidak ada cara lain selain jangan menumpuk kebencian dalam hati. Jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan amarah. Selesaikan, saudara. Bila perlu mengampuni orang lain. Supaya akal sehat kita tidak tertutup dan menjadi lumpuh. Saudara, ketika kita diperhadapkan dengan situasi sulit, ada baiknya kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita perlu merenung. Kita perlu mengevaluasi hidup kita. Kita perlu menyadari bahwa kita juga adalah manusia yang bisa salah. Bukan hanya bisa salah dan sering salah pada kenyataannya. Sehingga, saudara, kita kemudian tidak gampang untuk menghakimi orang lain. Dan menganggap kita adalah orang yang paling benar sedunia ini. Saudara yang terkasih, mari kita jaga akal sehat kita supaya tidak tumpul. Tetapi menjadi akal sehat yang benar-benar berfungsi. Membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Mana yang pantas dan tidak pantas. Saudaraku, demikian firman Tuhan hari ini. Mari akal sehat kita jaga dengan baik. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat akal sehat yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Biarlah kami menjaga akal sehat kami supaya tidak terkontaminasi dengan kebencian, kemarahan, dendam yang kami simpan. Sehingga kami berlaku bodoh. Sehingga kami, Tuhan, menghakimi orang lain dan melakukan tindakan-tindakan yang salah, ya Tuhan. Biarlah kami belajar mengampuni dan melihat bahwa kami juga adalah manusia yang bisa salah. Sehingga kami bisa melihat permasalahan secara objektif. Tuhan, terima kasih, terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.